Wah wah wah, jelas bisa jadi keuntungan besar timnas Indonesia. Pengadilan Arbitrase Internasional dan FIFA cabut kemenangan Australia 5-1 karena kasus pemain ilegal kah? Simak detailnya berikut ini. Dijamin kamu akan kaget. Yes, ini baru super top Marco Top. 3 sosok pemain keturunan Jerman kelas Eropa ini siap dinaturalisasi dan langsung main ketika timnas Indonesia lawan Cina kah? Temukan jawabannya di sini. Nah loh, ada apa ini? Diberitakan oleh media nasional. PSSI pecat Patrick Kluivert dan memutuskan Alex Pastoor jadi pelatih kepala timnas Indonesia usai Waketum PSSI ngomong hal ini. Kira-kira apa ya? Wah wah wah. Gara-gara oleh Romenyi, media Bahrain sampai buat pengumuman mengejutkan ini di dunia internasional. Disinyalir Bahrain menyerah kejar Piala Dunia 2026-kah? Tonton video ini sampai selesai, dijamin kamu akan bahagia melihatnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah ini baru mantap. Ini jelas berkat kontribusi hebat Hamdan Hamadan, Alex Pastoor kebanjiran talenta pemain naturalisasi keturunan negara juara Piala Dunia. 3 sosoknya bikin kaget. Siapa sajakah mereka? Gelombang minat pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia terus berkembang. Setelah suksesnya skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini muncul kabar bahwa 3 pemain muda keturunan Jerman Indonesia siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Laurin Ulrich, gelandang muda kelahiran 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Bruns, Jerman. Saat ini, Laurin memperkuat Stuttgart serta skuad cadangan Stuttgart II. Di klubnya, ia mengenakan nomor punggung 36 di tim utama dan nomor 10 di tim kedua. Meskipun informasi mengenai garis keturunan Indonesianya masih terbatas, kabarnya ia memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga. Dengan usia baru menginjak 20 tahun, Laurin dianggap sebagai gelandang menjanjikan yang sudah terbiasa dengan atmosfer Bundesliga. Lalu ada nama Reno Munz yang meskipun mungkin belum banyak dikenal di Indonesia, ternyata lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Kini ia bermain untuk Greuther Fürth dan juga tim kedua Greuther Fürth II. Dengan tinggi badan mencapai 1,88 meter, Reno memiliki keunggulan fisik yang cocok untuk mengisi posisi bek tengah. Ia juga memegang paspor Jerman dan pernah bermain di berbagai level usia dalam sistem sepak bola Jerman. Karena dilahirkan di Indonesia, proses naturalisasi Reno semakin diperkuat, apalagi usianya yang masih muda memberikan potensi besar untuk berkembang bersama skuad Garuda. Nama terakhir yang juga mencuri perhatian adalah Ethan Kohler yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Pemain kelahiran 20 Mei 2005 ini kini memperkuat Werder Bremen II, tim cadangan dari klub Bundesliga legendaris tersebut. Meskipun berpaspor Amerika, Ethan memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Bali. Posisi naturalnya adalah bek tengah dengan postur tubuh 1,83 meter. Sebelum berkarier di Jerman, Ethan sempat bermain untuk Auckland Roots SC, sebuah klub profesional di AS. Ethan adalah salah satu pemain diaspora yang menunjukkan ketertarikan besar untuk membela Indonesia. Dengan pengalaman di sepak bola Amerika dan Jerman, ia berpotensi menambah kekuatan lini belakang timnas U-Strip 23, bahkan senior. Masuknya Laurin, Reno, dan Ethan ke dalam radar PSSI semakin mempertegas strategi regenerasi yang tengah dijalankan. Mereka tidak hanya muda dan berbakat, tetapi juga telah terbiasa dengan sepak bola Eropa yang menuntut kualitas tinggi. Bagaimana menurut kalian, apakah ketiga pemain ini bisa menjadi bagian penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Bikin malu Asia Tenggara, tepat tadi malam diumumkan.
Thailand tersingkir secara tragis di Piala Asia kategori ini, padahal timnas Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia. Kok bisa? Begini penjelasannya. Timnas Thailand U17 harus menelan pil pahit setelah kalah 1-3 dari timnas Arab Saudi U17 di lanjutan grup A Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di King Fahd Stadium pada Senin 7 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun sempat unggul lebih dulu lewat gol Siwakorn Ponsan pada menit ke-17, timnas Thailand U17 gagal mempertahankan keunggulan mereka. Arab Saudi, yang dikenal dengan julukan Green Falcons, membalikan keadaan dengan gol-gol yang dicetak Sabri Dahal pada menit 29, Abdurrahman Sufiani pada menit 75, dan Mukhtar Ali Barnawi pada menit 78. Dengan kemenangan ini, timnas Arab Saudi U17 berhasil memastikan satu tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan koleksi 6 poin, sekaligus melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Sesuai dengan regulasi turnamen, dua tim teratas di fase grup berhak lolos ke perempat final dan berkesempatan tampil di Piala Dunia U17. Timnas Arab Saudi U17 kini melangkah ke perempat final bersama timnas Uzbekistan U17 yang juga sudah memastikan diri lolos. Sementara itu, nasib Thailand U17 dan Cina U17 sudah dipastikan tersingkir setelah mengalami kekalahan beruntun di dua laga awal grup A. Meskipun masih ada satu pertandingan tersisa pada Kamis 10 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Baik Thailand U17 maupun Cina U17 hanya bisa mengumpulkan maksimal 3 poin, yang tak cukup untuk lolos. Lalu, bagaimana dengan nasib timnas Indonesia U17? Apakah mereka juga akan mengikuti jejak timnas Arab Saudi dan Uzbekistan menuju babak perempat final atau malah mengalami nasib serupa seperti Thailand dan Cina? Kita tunggu saja aksi dari timnas Indonesia U17 di sisa pertandingan mereka. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. FIFA putuskan batalkan kemenangan Australia atas timnas Indonesia karena satu hal ini kah? Bisa dibawa ke pengadilan CAS ini kalau masalah tak beres juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan detailnya berikut ini. Kehebohan ini bermula setelah timnas Cina menelan kekalahan 0-2 dari Australia dalam laga di Hangzhou pada 25 Maret 2025. Hasil tersebut menutup peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Namun setelah pertandingan, media Cina mulai mengangkat isu dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Australia, khususnya terkait status pemain Cameron Burgess. Burgess dituding pemain ilegal. Media Jepang Koli melaporkan bahwa beberapa media di Cina menuduh Burgess tidak memenuhi regulasi FIFA terkait pergantian asosiasi sepak bola. Pemain yang lahir di Skotlandia ini sebelumnya pernah membela timnas Skotlandia U19 dalam kualifikasi Piala Eropa U19 2014 sebelum akhirnya memperkuat timnas Australia U19 di Piala Asia U19 2014. Media-media tersebut menyoroti bahwa kedua ajang tersebut merupakan kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2015. Oleh karena itu, mereka mendesak Asosiasi Sepak Bola Cina untuk menyelidiki kasus ini dan mengajukan protes resmi ke FIFA. Regulasi FIFA tentang pergantian tim nasional. Menurut aturan FIFA, seorang pemain diperbolehkan berpindah federasi dengan syarat tertentu. Pemain tidak boleh pernah membela tim senior dalam laga resmi. Pemain yang sudah bermain untuk timnas junior hanya dapat berpindah jika jumlah pertandingannya tidak lebih dari 3 kali sebelum usia 21 tahun. Jika ketentuan kedua tidak terpenuhi, permohonan perpindahan federasi harus diajukan ke FIFA. Dalam kasus Burgess, ia berpindah dari Skotlandia ke Australia saat masih di level U19, yang berarti peluang Australia terkena sanksi sangat kecil. Dampaknya bagi timnas Indonesia, meski kemungkinan Australia dinyatakan kalah WO kecil, jika itu terjadi, timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar. Burgess turut bermain saat Australia mengalahkan Indonesia 5-1 pada 20 Maret 2025. Jika FIFA memutuskan memberikan kemenangan WO kepada Indonesia dengan skor 3-0, timnas Garuda akan naik ke posisi 2 klasemen dengan 12 poin.
membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini? Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dibocorkan langsung oleh media nasional, Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali umumkan Alex Pastor jadi pelatih kepala timnas Indonesia dan Patrick Kluivert dipecatkah? Simak kehebohan ini di sini. Media nasional FIFA.co.id baru-baru ini mengumumkan berita mengejutkan mengenai timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI akhirnya buka suara merespons kegaduhan yang muncul di media Belanda terkait komposisi pelatih di timnas Indonesia. Spekulasi sempat merebak bahwa Patrick Kluivert akan ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Alex Pastoor. Namun PSSI menegaskan bahwa tidak ada pergantian posisi pelatih utama dalam skuad Garuda. Alex Pastoor tetap sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Patrick Kluivert kami rekrut untuk memperkuat tim pelatih, membawa pengalaman dan relasi internasionalnya, tegas Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Jumat 4 April 2025. Pernyataan ini muncul menyusul sejumlah pemberitaan dan komentar panas di media Belanda yang menyayangkan jika Pastoor pelatih berpengalaman Eredivisie dan dikenal dengan pendekatan taktisnya hanya dijadikan pelatih pendamping. Bahkan akun X milik jurnalis sepak bola Belanda, Edvot Balorangel, menyebutkan Kluivert belum pernah sukses sebagai pelatih kepala. Menempatkannya di atas Pastoor, itu seperti membalik logika sepak bola. Kluivert sendiri belum memberikan pernyataan panjang mengenai perannya. Dalam wawancara singkat dengan media lokal usai latihan timnas, ia hanya mengatakan, "Saya datang untuk membantu Indonesia dan saya percaya pada kerjasama dalam tim pelatih." Meski ada kritik dari Belanda, sejumlah netizen Indonesia justru menyambut baik sinergi antara dua pelatih ini. Akun @garuda_muda menulis kalau Pastoor otaknya, Kluivert bisa jadi magnet media dan motivator. Jangan ribut, ini duet emas. PSSI juga menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kombinasi Pastoor dan Kluivert dinilai mampu membawa pendekatan taktik Eropa dengan semangat Asia Tenggara. Bagaimana pendapat kalian mengenai duet Pastoor dan Kluivert ini? Apakah ini akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia? Berikan komentar kalian di bawah. Sales Total Football kayak Coach Justin auto nangis kejang. Jelas ini berkat kehebatan Sintayong, Nova Arianto belak-belakan ungkap rahasia besar ini usai kalahkan Korea Selatan. Wah, apa kejutannya ya? Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengakui bahwa ia banyak belajar dari Sintayong selama 4 tahun terakhir ini. Ilmu yang didapatkan tersebut langsung diterapkannya untuk timnas U17 Indonesia. Secara mengejutkan, timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Pastinya saya belajar banyak dari beliau Sintayong, ujar Nova. Setelah mempelajari permainan Korea Selatan, saya mencoba menerapkan taktik yang sama yang pernah beliau Sintayong lakukan. Saya bersyukur para pemain bisa sangat bekerja keras dan disiplin. Mereka mengerti dengan taktik tersebut, tambahnya. Apa pendapat kalian tentang strategi yang diterapkan Nova Arianto? Apakah kemenangan ini bisa menjadi modal besar untuk timnas U17 Indonesia ke depannya? Jangan lupa berikan komentar kalian. Gara-gara gol tunggal oleh Romani, media Bahrain minta negaranya menyerah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akui kekalahan atas timnas Indonesia itu sampai kayak gini. Reaksi keras pun datang dari media-media Bahrain setelah kekalahan mereka dari timnas Indonesia. Salah satunya adalah GDN Online, media ternama di negara tersebut, yang menyoroti kekalahan ini dengan nada kekecewaan mendalam. Bahrain menderita kekalahan 0-1 yang memilukan melawan timnas Indonesia malam ini dalam pukulan besar lainnya terhadap upaya kualifikasi mereka untuk Piala Dunia FIFA 2026, tulis GDN Online dalam laporannya. Kemenangan ini tidak hanya memperbesar peluang timnas Indonesia melaju ke babak berikutnya, tetapi juga menghancurkan asa Bahrain untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Media asal Bahrain pun tak mampu menutupi kenyataan pahit tersebut. Bahrain secara resmi tidak lagi bersaing untuk mendapatkan tempat langsung di Piala Dunia FIFA tahun depan. Dengan posisi di dua posisi teratas secara matematis sudah tidak mungkin diraih lagi. Tambah mereka. Tak hanya itu, media tersebut juga menyoroti penampilan apik timnas Indonesia yang bermain solid di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di GBK. Ole Romeni mencetak gol bagi tuan rumah pada menit ke-24 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Golnya cukup untuk memisahkan kedua tim dalam laga yang berlangsung sengit itu, lanjut GDN Online. Kemenangan ini tentunya menjadi momentum besar bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang kemenangan ini? Apakah ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia semakin bersaing di level internasional? Berikan komentar kalian di bawah. Orang terkaya di Indonesia sekaligus pemilik klub Italia Como dikabarkan segera datangkan bek timnas Indonesia Rizky Ridho kah? Mengingat tadi malam ia sudah tak muncul di laga Madura United versus Persija Jakarta. Apa yang terjadi? Tonton ulasannya berikut ini. Rumor tentang bek timnas Indonesia Rizky Ridho yang dikabarkan bergabung dengan Como mencuat setelah kanal YouTube Puncak Klasemen melaporkan langkah agresif klub Serie A itu di bursa transfer. Klub yang berjuluk Ilariani ini memang sedang giat mencari bakat muda potensial. Sejumlah nama besar seperti Nico Paz dan Asane Diao sudah menjadi incaran klub-klub top. Kini Rizky Ridho juga dilirik sebagai salah satu pemain yang bisa memperkuat tim mereka. Presiden klub Mirwan Suwarso juga menyebut gaya bermain Cesc Fabregas sebagai fondasi kesuksesan masa depan tim. Ide-ide Cesc Fabregas sesuai dengan kami. Kami senang menunjuknya, kata Mirwan. Tidak hanya berburu bintang Eropa, Como juga mulai melirik pemain-pemain Asia Tenggara. Rizky Ridho menjadi salah satu target yang potensial. Dengan nilai pasar sekitar 500.000 euro, Ridho menjadi pilihan yang menarik. Selain Ridho, nama Marcelino Ferdinand juga sering dikaitkan dengan Como. Gelandang muda ini belum banyak mendapat kesempatan bermain di Oxford United dan bisa menjadi opsi pinjaman murah bagi Como. Para pemain yang kami rekrut harus memiliki karakter mental yang kuat untuk membantu tim berjuang melawan klub-klub besar. Tapi gajinya juga harus kompetitif, ujar Mirwan. Kualitas pemain muda Indonesia terus meningkat. Jika Rizky Ridho atau Marcelino Ferdinand benar-benar bergabung ke Como, ini bisa menjadi langkah besar bagi eksistensi sepak bola Indonesia di Eropa. Dengan strategi transfer yang jitu dan ambisi besar, akankah Como 1907 bisa membawa kejutan dan merangsek ke papan atas Serie A? Bagaimana menurut kalian? Apakah Rizky Ridho layak melanjutkan karier di Eropa, khususnya di Como? Berikan pendapat kalian di kolom. Transfer berlian naturalisasi timnas Indonesia. Bintang kemarin sore OTW ditebus raksasa Belanda. Berinisial DJ. Wah, kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Kini beredar kabar bahwa kontrak Daan James di Go Ahead Eagles akan ditebus oleh salah satu klub raksasa Liga Belanda, Feyenoord. Kabar mengenai ketertarikan Feyenoord terhadap Daan James pun santer tersebar di jagat maya. Salah satunya unggahan akun Instagram yang mengulas sepak bola tanah air @transfers pada Minggu 6 April 2025. Dalam unggahannya disebutkan bahwa alasan Feyenoord mengincar Daan James adalah karena pemain andalan mereka, Quillinci Hartman, selangkah lagi bergabung dengan Chelsea. Manajer Feyenoord, Robin van Persie, mengaku terkesan dengan performa Daan James. Diincar klub raksasa Belanda, Feyenoord siap tebus Daan James dengan harga penuh. @aldaan tulis akun tersebut. Klub raksasa Eredivisie itu dikabarkan tengah mengincar bek kiri andalan Go Ahead Eagles sekaligus pemain timnas Indonesia, Daan James. Pemain berusia 24 tahun tersebut digadang-gadang menjadi sosok ideal untuk menggantikan posisi Quillinci Hartman yang selangkah lagi bakal bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan media-media Belanda, Robin van Persie selaku manajer Feyenoord sangat terkesan dengan performa Daan James.
Bahkan pria yang juga legenda Manchester United itu menilai gaya bermain James memiliki kemiripan hingga 99% dengan Hartman, tambah akun tersebut. Tentu uang yang harus dikeluarkan Feyenoord untuk menebus Dean James tidak sedikit, mengingat kontraknya di Go Ahead Eagles masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Belum lagi Dean James memiliki nilai pasar yang cukup besar, yakni 17,38 miliar rupiah. Namun Feyenoord diprediksi akan mendapat keuntungan besar jika berhasil menggaet Dean James. Lini belakang Feyenoord akan semakin solid jika mereka berhasil mendatangkan bek berusia 24 tahun ini. Menarik untuk ditunggu apakah rumor ini akan terrealisasi dan membuat Dean James berseragam Feyenoord musim mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat bagi Dean James? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, Tom Haye sudah temukan cara ampuh hancurkan Cina dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, apa ya itu? Tom Haye mengungkapkan bahwa dirinya ingin tiba lebih awal di Indonesia sebelum pertandingan melawan Cina. Ia mengaku ingin melakukan persiapan yang matang agar lebih siap menghadapi laga tersebut. Ada perbedaan yang lebih besar antara jeda internasional terakhir dengan yang ini. Di bulan Juni kami bermain lagi dan mungkin setelah musim berakhir. Saya pikir ada kemungkinan untuk pergi ke Jakarta sedikit lebih awal, kata Haye dikutip dari podcast di kanal YouTube The Haye Way. Seperti diketahui pemain yang biasa merumput di Eropa, seperti sebagian besar skuad Garuda saat ini, seringkali kesulitan menjalani laga 90 menit penuh di SUGBK. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, memiliki waktu yang lebih banyak di Indonesia sebelum pertandingan akan sangat membantu mereka untuk membiasakan diri dengan cuaca dan lingkungan yang berbeda. Hal inilah yang ingin dilakukan Tom Haye sebelum melakoni pertandingan menghadapi Cina. Selain itu, pemain yang dijuluki The Professor itu juga berharap rekan-rekannya memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, memiliki waktu lebih lama bersama akan meningkatkan chemistry di antara pemain yang tentunya sangat penting untuk kelancaran tim dalam pertandingan. Menurut saya, tetap menjaga chemistry itu penting. Kalau melihat pertandingan terakhir misalnya, tidak hanya para pemain yang menjadi starter, tetapi kalau melihat keseluruhan tim, semua pemain yang masuk menurut saya itu menunjukkan bahwa kita benar-benar satu tim, ujar Haye. Setelah laga melawan Cina, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang. Dua laga ini menjadi sangat penting dalam menentukan apakah skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan total 9 poin. Bagaimana menurut kalian? Apakah persiapan lebih awal akan membantu timnas Indonesia untuk tampil lebih baik? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Gemparkan media Italia, Jay Itzes ternyata sukses catatkan statistik kelas dunia yang bisa bikin bangga fans timnas Indonesia. Ini ulasan detailnya. Plus kapten timnas Indonesia yang juga bek andalan Venezia tampil luar biasa dalam laga terbaru timnya dan berhasil dinobatkan sebagai bek terbaik di pertandingan tersebut. Menurut data dari SofaScore, Itzes mencatatkan 7 kali sapuan, 3 blok, dan 2 tackle. Selain itu, akurasi umpan yang ia miliki mencapai 88%, sementara persentase kemenangan duel bawahnya mencatatkan angka sempurna, yaitu 100%. Penampilan apik ini pun membawa pujian dari berbagai media Italia. Calciomercato.com, salah satu media sepak bola terkemuka di Italia, bahkan memuji Itzes sebagai salah satu pemain belakang paling impresif pada 2025 ini.
Mereka menilai ia menjaga Krstovic dengan sangat baik dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain bertahan terkuat di Serie A pada tahun 2025. Tuto Murchatowo juga memberikan pujian serupa terhadap performa Idzes. Bedanya, media yang sudah ada sejak 1999 tersebut menilai bahwa Idzes sudah siap untuk bergabung dengan klub-klub besar. Krstovic bukanlah pemain yang mudah untuk dilawan. Idzes membatasinya dengan penjagaan pada tingkat tertentu. Kadang-kadang bahkan terlihat elegan, apakah dia siap untuk bergabung dengan klub besar? Tulis Tuto Murchatowo. Tidak mengherankan jika saat ini Idzes menjadi incaran sejumlah klub besar Italia. Atalanta Bologna dan Inter Milan dikabarkan sudah mengantre untuk mendapatkan tanda tangan bek berusia 24 tahun tersebut. Pujian dan ketertarikan dari klub-klub besar ini semakin menunjukkan betapa meningkatnya kualitas Idzes di level Serie A. Apakah dia akan segera bergabung dengan klub besar Italia? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Akankah Idzes meraih kesuksesan besar di klub-klub elite Eropa? Share pendapat kalian di kolom komentar.